Dengan penuh kegigihan dan ambisi, Perang Punik menjadi medan pertempuran yang menegangkan antara dua kekaisaran besar, Romawi yang mewakili kekuatan daratan dan Kartago yang menguasai lautan. Di tengah pengaruh kebesaran Alexander the Great yang mencapai dari Yunani hingga India, konflik ini menjadi tonggak sejarah yang mendebarkan bagi peradaban kuno. Sebelum kita mulai, mari pahami apa itu Kartago. Kartago adalah sebuah kota kuno yang terletak di pesisir utara Afrika, sekarang dikenal sebagai Tunisia. Kota ini didirikan oleh bangsa Fenisia pada abad ke-9 sebelum Masehi dan menjadi pusat perdagangan dan kekuatan politik di wilayah tersebut. Kartago terkenal karena konfliknya dengan Republik Romawi yang mengakibatkan Perang Punik, khususnya Perang Punik kedua yang terkenal. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update terbaru dari channel kami. Romawi dan Kartago mulai bersaing pengaruh di bagian tengah dan barat Laut Mediterania. Romawi didirikan di tepi sungai Tiber, di dekat barat Italia, sedangkan Kartago adalah negara kota Fonisia, di Afrika Utara. Dua negara kota ini sangat bergantung pada sektor perdagangan, sehingga mereka selalu ingin bersaing memperluas wilayahnya untuk jangkauan perdagangan yang lebih besar. Kedua kekuatan itu akhirnya terlibat konflik untuk menentukan penguasa di Pulau Sisilia, yang letaknya sangat strategis, di Mediterania antara Romawi dan Kartago. Saat Perang Punik pertama dimulai pada 264 sebelum Masehi, Kartago memiliki lebih banyak keuntungan. Mereka memiliki angkatan laut yang besar, dan sebagian besar tentaranya telah disiapkan di wilayah Sisilia. Walau begitu, Romawi memiliki kekuatan militer yang cukup kuat untuk merepotkan pasukan Kartago yang besar tersebut. Pasukan Romawi berhasil membuat perahu perang yang sangat kuat, mengacu pada kapal perang Kartago yang mereka tangkap. Dengan menggunakan kapal perangnya itu, Romawi dapat memenangkan beberapa perang laut ketika berhadapan dengan Kartago. Pasukan Romawi bertempur dengan sangat hebat melawan pasukan Kartago yang lebih berpengalaman. Kecerdikan taktik yang digunakan oleh Romawi sangat merepotkan Kartago, terutama ketika mereka berhasil mencari cara mendekati kapal Kartago dan bertempur satu lawan satu, yang jika hal itu tidak dilakukan maka kehancuran akan menimpa pasukan Romawi. Kartago mulai gentar dengan kecerdikan dan keberanian orang-orang Romawi dalam perang satu lawan satu, sehingga mereka mulai menghindari perang di laut. Akibatnya kendali atas laut di sekitar Sisilia berhasil direbut oleh Romawi. Nasib berbeda didapat oleh pasukan Romawi yang ada di Afrika Utara. Mereka mengalami kekalahan telak, setelah pasukannya dikalahkan oleh Kartago, dan jenderal mereka, Regulus, ditangkap. Kartago lalu menjadikan Regulus sebagai tawanan untuk melakukan negosiasi dengan Romawi. Akan tetapi Regulus menolak hal itu, dan memerintahkan pasukannya untuk terus melawan Kartago tanpa mempedulikan nasibnya. Perang Punik pertama ini berakhir pada 241 sebelum Masehi, setelah prajurit Kartago terakhir di Sisilia memilih untuk menyerah. Romawi kemudian mengambil alih sepenuhnya Pulau Sisilia dan wilayah sekitarnya. Setelah kehilangan Sisilia, Kartago mulai terpuruk akibat perekonomian mereka yang semakin menurun. Ditambah munculnya pemberontakan dari tentara bayaran yang gajinya belum dilunasi oleh pemerintah Kartago. Romawi memanfaatkan situasi itu untuk mengambil alih Sardinia dari tangan Kartago. Walaupun Romawi telah memenangkan pertempuran dengan Kartago, tetapi mereka belum benar-benar berhasil menumpas seluruh kekuatan Kartago. Salah satu kekuatan Kartago yang masih siap bertempur adalah keturunan Hamilcar Barca, salah satu jenderal perang Kartago. Kami ingin tahu apa yang Anda pikirkan terkait dari cerita Perang Punik pertama ini. Beri kami komentar Anda di bawah untuk diskusi lebih lanjut. Terima kasih telah menemani kami dalam perjalanan yang luar biasa. Jangan lewatkan konten sejarah yang inspiratif dengan berlangganan saluran kami. Ingat untuk subscribe, komen, like, dan share. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.